belajarnya nggak perlu di kampus, di mana saja bisa, ketemunya dengan siapapun, belajar sabar itu. Dan ujian kesabaran ini nggak dikasih tahu dadakan, tiba-tiba gitu ya, ada ujian, itulah kesabaran. Sehingga kompetensi kepribadian ini menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Pembelajar sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tujuan pendidikan sepanjang hayat adalah mengembangkan potensi manusia secara optimal dan menyelarakan pendidikan wajib belajar dengan mengembangkan kepribadian manusia. Penerapan pendidikan sepanjang hayat dapat dilakukan pada lingkungan rumah, dapat dilakukan di lingkungan rumah, ya rumah kita, ya rumah tangga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Ini konsep dari pembelajaran sepanjang hayat. Ini kompetensi kepribadian kita. Ya, jadi untuk belajar kepribadian ini, seandainya dikasih nilai 4 pun masih ada catatan. Nilai 4 itu nilai maksimal kalau kuliah ya. Itu pun masih ada catatan, ada perbaikan lagi, ada perbaikan lagi. Kepribadian kita selalu akan ada sebuah perbaikan-perbaikan. Jadi kita belum bisa mengatakan kepribadian kita adalah sempurna gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Kompetensi kepribadian ini ada sama Pak Tina ada indikatornya ya, ada 3 sektor. Saya ulangi Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi kompetensi kepribadian ini kita cek pasangannya ya. Itu kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Jadi Bapak Ibu dikatakan memiliki kompetensi kepribadian itu bila telah memiliki kematangan moral, kematangan emosi, dan kematangan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Nah, kemarin ditanya, apa ada kode etik yang baku bagi seorang guru, seorang kepala sekolah gitu ya. Nah, kode etik itu dikeluarkan oleh komunitas. Nah, seperti PGRI ada mengeluarkan kode etik guru. Ada dari Muhammadiyah kode etik guru Muhammadiyah. Ada kode etik guru Ma'arif misalnya. Atau kode etik penyelenggara yayasan. Ada yayasan gitu ya mempunyai kode etik tersendiri. Namun demikian, ini akan dibuat sebuah titik kebersamaan, titik yang sama, bahwa guru ini mempunyai kode etik, kemudian keunikan-keunikan itu akan ditambahkan. Jadi misalnya kode etik guru Muhammadiyah itu tetap mengambil dari kode etik guru ditambah keunikan dia sebagai guru Muhammadiyah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Namun Bapak Ibu, bahwa kode etik ini adalah dalam upaya menselaraskan. Ada sebuah kalimat. Pada dasarnya manusia itu semuanya baik. Tetapi kebaikan manusia itu baru nampak kalau sudah selaras dengan kawan-kawannya. Kalau sudah selaras dengan kawan-kawannya, kepribadian sudah selaras. Nah, yang belum selaras ini dapat diperbaharui dengan cara membangun sebuah keselarasan. Salah satu upaya membangun keselarasan itu adalah dengan dibuatnya kode etik. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, subindikator kompetensi kepribadian ini ada tiga sub. Yang pertama adalah makna, tujuan, dan pandangan hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral pandangan hidup kita dan keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, makna, tujuan, dan pandangan hidup itu berdasarkan prinsip-prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nih Bapak Ibu semua sepertinya dalam hati, wah iya dong, dan itu saya gitu ya. Wah iya dong, dan itu saya. Namun demikian, Bapak Ibu, kita akan terlihat hebat, kita terlihat terhormat itu karena Allah menutup aib-aib kita. Allah menutup ketidakbaikan kita. Maka
upaya kepribadian pengembangan kompetensi kepribadian ini dikatakan sepanjang hayat kita tingkat lagi, bukannya kita kurangi demikian hari-hari terus melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah. Ini Bapak Ibu guru penggerak, kepala sekolah penggerak sudah dilatih untuk 9 langkah pengambilan keputusan gitu ya. Ada 9 langkah pengambilan keputusan, ada praktek coaching. Ini salah satunya, kemudian ada PSE, pembelajaran sosial emosional. Salah satunya biar gampang terbakar emosi. Bapak Ibu kepala sekolah sering nih sepertinya ketika kedatangan tamu gitu ya, kedatangan tamu ngajak berdebat, ngajak adu argumen, lama-lama emosi gitu ya. Kita kelola emosi kita dalam menjalankan peran-peran sebagai kepala sekolah. Kita keluarkan bahasa-bahasa yang elegan kepada orang-orang yang tidak kepada orang-orang tamu yang tidak punya rikuh. Kadang nggak punya rikuh nih, nggak punya rikuh. Susah menghadapi orang nggak punya rikuh, Bapak Ibu ya. Kita upayakan dengan bahasa-bahasa yang elegan sehingga pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah kita benar-benar terwujud gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lah. Nah, ini senyum-senyum nih Bapak Ibu nih. Kemudian berikutnya adalah penerapan kode etik dalam menjalankan tugas dan peran sebagai kepala sekolah. Oke, 3 ini sudah merasa nih saya memiliki kalau kompetensi kepribadian dengan 3 subindikator itu wah saya sudah nih, tapi perlu ditingkatkan. Tetapi punya saya, Ya. karena punya saya Tujuannya adalah peserta mengenal dan mengetahui indikator dan subindikator kepribadian dalam konteks pengalaman pribadi dan memiliki gambaran perilaku nyata dalam perannya masing-masing sebagai kepala sekolah tentunya gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu dipahami, dicek kembali indikator dan subindikator kompetensi yang ada. Dicek, dibaca, nanti ada akses dari gimana saya gitu ya. Bapak Ibu mari kita cek pasangan indikator dan subindikator kompetensi kepribadian berikut. Sudah? Kemudian Bapak Ibu silahkan cermati subindikator kepribadian dan konteks pengalaman pribadi atau perilaku nyata dalam peran Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Sekarang silakan Bapak Ibu yang akan bercerita tentang pengalamannya yang menggambarkan subindikator kepribadian. Boleh pengalamannya tentang pandangan hidup yang berdasarkan moral dan keyakinan. Boleh pengalamannya mengelola emosi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah. Boleh bercerita tentang kode etik dalam menjalankan tugas. Silakan raise hand. Iya, ini ada Ibu Siti Aminah mengangkat tangan. Silakan Ibu, silakan berbagi. Di atas ini, tolong di mute-nya Ibu Siti. Iya. Solusinya ya. Tadi masih absen. Masih tadi absen kan belum absen. Silakan Bu Siti Aminah. Silakan. Siapa? Tadi kan saya belum absen. Tadi saya belum absen, jadi absen. Saya sangat sampainya kepribadian sepanjang hayat tadi, Pak. Silakan Bu bercerita. Oh tidak. Ya. Mungkin Pak Ahmad Surya mungkin. Ya, Pak Ahmad Suryadi silakan bercerita dari Lampung Barat nih. Keren Lampung Barat, pengalaman saya sangat bagus di Lampung Barat, Pak. Jam 2 malam ditolong-tolong. Pak Ahmad Suryadi, bisa dengar suara kami Pak Ahmad Suryadi? Silakan suaranya diaktifkan Pak Ahmad Suryadi. Hilangnya angkat tangan. Seperti ini tidak terdengar Pak Ahmad Suryadi. Suara kami bisa terdengar. Di bawahnya ada Ibu Rohaini. Ya, Bu Rohaini, silakan Bu Rohaini. Sudah raise hand. Baik. Terima kasih atas waktunya Bapak. Suaranya kedengaran Pak? Dengar Bu Rohaini. Dengar Bu.
Oke, ya izin Pak, saya berbagi pengalaman sedikit. Saya bertugas menjadi seorang kepala sekolah baru 2 tahun ya Pak. Tetapi yang pengalaman saya memposisikan diri saya bukan sebagai seorang kepala sekolah, tapi sebagai mitra teman-teman guru. Dan saya sudah mulai perlahan melaksanakan kegiatan teknik coaching dan coach dengan rekan-rekan guru. Jadi saya izin Pak, izin Pak. Saya lanjutkan Pak. Ya, silakan. Oh iya. Jadi pengalaman saya yang masuk nih. Katanya suruh masuk. Saya mulai melaksanakan perilaku nyata ini yang menurut saya itu saya sudah melakukan kegiatan teknik coaching dan coach dengan rekan-rekan guru, selalu berkolaborasi, kemudian berdiskusi apa program yang ada di sekolah, lalu didiskusikan dan dikolaborasikan. Begitu Pak, mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Setelah kita melihat kompetensi kepribadian dengan indikatornya, yang pertama adalah makna, tujuan, dan pandangan hidupnya berdasarkan moral. Nah, kemudian bercerita kalau ada hubungan itu. Kemudian pengelolaan emosi dalam admin di mute yang lain supaya ada pengalaman atau penerapan kode etik, silakan bercerita. Ayo, ada Bapak Ahmad Suryadi, silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin ya sama sekedar bercerita Pak, bahwa saya secara pribadi memperlakukan atau membersamai kawan-kawan guru itu, bahasa saya adalah kawan-kawan. Jadi tidak pernah memposisikan diri sebagai kepala sekolah yang merupakan atasan, tetapi kami adalah pertemanan teman mitra kerja. Ketika ada hal yang terkait dengan guru secara pribadi, maka saya punya prinsip untuk tidak mengungkap sesuatu kekurangan guru di depan siapapun. Melainkan secara pribadi, saya japri, saya ajak ngobrol di ruangan. Bahkan di dalam rapat-rapat umum pun, saya upayakan untuk tidak menyebut nama siapa yang perlu diperbaiki. Tetapi ketika rapat umum, ya kita bahas temuan-temuan tentang perbaikan secara umum. Ada kalanya saya sekedar cerita bahwa ada satu yang kadang-kadang datang terlambat. Dan itu sudah buat saya manusiawi sebenarnya. Tetapi kalau sering terlambat setiap hari, ya sudah tidak wajar. Nah, upaya saya itu ketika dia datang, saya japri ibu atau bapak, tolong sementara anak muridnya diberi tugas, kemudian tanpa dia ketahui bahwa salah satu orang guru saya sudah beri tugas lewat japri juga untuk silakan ditunggu dulu kelas. Beliau yang sekarang sedang kosong karena diberi tugas. Kemudian yang bersangkutan saya ajak, ibu saya ada kepentingan sangat penting di ruang saya, ibu tinggalkan anak sebentar, ada yang tunggu, kita ngobrol. Nah, itu pun saya berusaha untuk tidak menjustifikasi si guru, melainkan saya bertanya, ibu atau bapak ada kendala apa terhadap ibu sehingga tidak bisa datang pagi? Apa yang bisa saya bantu? Kalau memang sulit begini atau mungkin suami tidak bisa antar cepat dan sebagainya. Kalau masalahnya dengan orang lain, suami yang mengantar, apa boleh saya ketemu suami dan sebagainya. Sampai akhirnya, ya Pak, tidak usah begitu, mulai besok saya akan berubah dan sebagainya. Dan itu hanya obrolan berdua, tidak pernah tahu orang lain ketika kita sedang mencoba memperbaiki perilaku teman sejalan. Saya kira itu Pak, sekedar informasi, mencoba menggunakan etika
terbaik kita di depan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Suryadi sudah berbagi cerita Bang ya. Sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu untuk peserta webinar ini untuk mengisi daftar hadir. Link ada di kolom chat Bapak Ibu ya. Itu Pak Gawang mungkin waktu 10 menit lagi Pak Gawang ya. Karena kita masih ada 2 materi lagi Pak Gawang. Ya. Karena sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan Bapak Ibu ya, karena sangat menarik lagi, sangat menarik. Oke Bapak Ibu. Ini ada indikator, subindikator. Silahkan mengisi ya di kolom chat. Yang satu ini kalau kita kasih kode 1.1 yang subindikatornya. Kemudian 1.2, kemudian 1.3 itu penerapan kode etik. Jadi makna tujuan itu 1.1, kemudian pengelolaan informasi itu 1.2, kemudian penerapan kode etik 1.3. Silakan dibuat kata kuncinya. Oke, jadi contohnya bisa nulis di kolom chat ya. 1.2 kata kuncinya apa? 1.1 kata kuncinya apa? 1.3 kata kuncinya apa? Bapak Ibu ya. Sebenarnya bisa kita praktekkan, kita ketemunya tidak dari seperti ini ya. Kalau kita rolling kita bisa bermain asik ini Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu ditulis di kolom chat. Enggak, maksudnya kan biasanya muncul tuh gambar kita gitu. Enggak, ini bukan ini, Bun. Ini bukan apa namanya? Bukan yang ini. Bukan itu ya. Apa namanya? Ini umum, Bun. Masih chat disable, Pak. Oke, saya ulangi Bapak Ibu. Chatnya nggak bisa dibuka, Pak. Oh, chat. Kolom chatnya nggak bisa dibuka, Pak, masih ditutup. Kolom chat masih Pak, masih tutup, Pak. Iya, Pak, betul. Sisi daftar akhir, Pak, makanya ditutup. Oke, kalau begitu Bapak Ibu sekarang lihat di ini saja, lihat di monitor. Kemudian katakan dalam hati, makna tujuan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu kata kuncinya. Dan mengelola emosi dalam menjalankan peran sebagai kepala sekolah, kata kuncinya apa? Tadi ya kata kunci.